Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Ahmad Syarifuddin, Muhammad Ubaidillah, dan Muhammad Sholahuddin akan mempresentasikan terkait model instrumentasi. Berikut adalah, bahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada simple instrument model, lalu ada pasif dan aktif sensor, lalu ada kalibrasi, dan keempat ada modifying and interfering inputs, kelima ada accuracy and error, keenam ada sensor fusion, dan terakhir ada estimasi. Nah, yang pertama adalah simple instrument model. Nah, di gambar yang ditampilkan itu menampilkan model yang tergeneralisasi dari sebuah instrumentasi yang simpel, di mana proses fisik yang akan dihitung itu terdapat pada figur yang ada di sebelah kiri, yang direpresentasikan oleh variabel fisik X yang dapat diobservasi. Nah, setelah itu terdapat sensor yang berada di tengah, di mana sensor ini berfungsi untuk konversi variabel fisik input ke dalam variabel sinyal output. Sinyal variabel ini memiliki sifat yang membuatnya dapat dimanipulasi dalam sistem transmisi seperti rangkaian elektrikal atau mekanikal, di mana sinyal output dari sensor tersebut dapat ditampilkan sebagai suatu device atau perangkat. Nah, berikut adalah besaran yang diukur. Pertama ada common physical variable yang terdiri dari force, length, temperature, acceleration, velocity, pressure, frekuensi, capacity, resistance, dan time. Lalu ada typical signal variable yang terdiri dari voltage, displacement, current, force, pressure, light, dan frekuensi. Nah, selanjutnya apabila sinyal output dari sensor itu kecil, maka kita harus mengamplifikasinya terlebih dahulu. Nah, yang seperti ditunjukkan pada gambar, di mana terdapat amplifier di sini yang berguna untuk mengamplifikasi sinyal output dari sensor. Lalu di sini terdapat analog to digital converter. Kenapa? Karena sinyal yang dikirim ke prosesor ke dalam sinyal yang dikirim ke dalam komputer prosesor itu yang agar dapat menantikan sesuatu atau menyimpan atau mentransmit data itu dibutuhkan sinyal digital. Nah, apabila sensor ini mengeluarkan sinyal output berupa analog, maka dibutuhkan konverter analog to digital converter untuk memberikan sinyal digital kepada komputer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya ada pasif dan aktif sensor. Nah, sensor itu secara umum bekerja untuk mendeteksi dan mengubah suatu besaran fisik menjadi sinyal digital atau analog. Nah, sensor dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sensor pasif. Nah, sensor ini bekerja dengan cara tidak menambahkan energi kepada measurement, namun mengurangi energinya pada pengoperasian. Nah, contohnya itu ada thermocouple dan pressure gauge. Nah, yang kedua itu ada sensor aktif. Nah, sensor ini bekerja dengan cara menambahkan energi kepada measurement. Nah, di kasus ini tuh measurement-nya tidak bisa ngasih besaran fisik yang bisa diukur sama si sensor. Jadi harus dikasih lewat sensor. Contohnya itu ada infrared sensor, ultraviolet distance sensor, dan radar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Taufik. Baik, sekarang adalah hubungan antara input atau besaran fisik yang kita ukur melalui sensor dan juga digital output yang dihasilkan. Hal ini disebut dengan kalibrasi. Nah, ini adalah kurva kalibrasinya. Jadi dari besaran fisik itu menghasilkan suatu sinyal output dari sebuah sensor. Merupakan sebuah hubungan. Nah, di sini juga sensor memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada dynamic range, yang merupakan batas ukur dari sebuah sensor. Nah, kemudian ada juga sensitivitas atau perubahan dari besarnya sinyal output yang dihasilkan dengan physical inputnya atau besaran fisik yang diukur. Misalkan pada sensor LM35 yang mengukur sebuah suhu lingkungan. Untuk setiap 1 derajat Celcius, dia akan menaikkan tegangan outputnya sebesar 5 milivolt. Nah, itu adalah sensitivitas dari sensor LM35, yaitu 5 milivolt per derajat Celcius. Kemudian ada juga saturasi. Nah, untuk dynamic range sebuah sensor kan memiliki batas atas sebuah pengukurannya. Apabila besaran fisik yang diukur itu melebihi batas dari dynamic range, maka nilai output yang dihasilkan itu tetap pada dynamic range yang maksimalnya. Titik ini disebut dengan titik saturasi. Maka sebesar apapun besaran fisik yang diukur, apabila sudah melebihi saturasi, maka akan menghasilkan nilai yang konstan atau nilai maksimalnya. Next. Kemudian kita juga bisa memodifikasi dan juga menginterferensi sinyal inputnya.
Misalkan pada grafik ini ada 3 buah kalibrasi, Z1, Z2, dan Z3, yang memiliki kalibrasi yang berbeda-beda. Hal ini bisa terjadi karena proses modifikasi dan juga interferensi. Perbedaannya apa? Modifikasi itu adalah sebuah proses mengubah proses pemrosesan sebuah sinyal input. Misalkan menggunakan sebuah amplifier dengan gain, di mana gainnya itu bisa diatur melalui perubahan atau rasio antara resistor feedback dan juga resistor inputnya. Dengan penyesuaian tersebut, kita dapat mengubah kalibrasi dari sensornya. Kemudian ada interferensi, atau menambah nilai input lain selain measuran atau besaran yang kita ukur. Misalkan dalam sebuah sensor itu memiliki tegangan negatif dan positif. Untuk mengubah agar sensor tersebut hanya mengeluarkan tegangan yang positif, agar bisa terbaca oleh microcontroller, kita harus mengubah atau menambahkan sebuah differential amplifier. Kita ketahui bahwa differential amplifier ini memiliki 2 input. Input satunya adalah input dari sensor dan kemudian tegangan referensi yang bisa kita atur dan sesuaikan. Jadi outputnya adalah hubungan antara V inputnya dan juga V referensi dari sensor. Next. Ini adalah melalui diagram bloknya. Untuk interferensi kita mengubah atau menambahkan sinyal Y selain measuran X-nya. Jadi sinyal variabel yang dihasilkan adalah hubungan antara X dan Y atau kedua sinyal tersebut. Sedangkan untuk modifikasi kita tidak mengubah nilai inputnya, tetapi kita bisa mengamplifikasi atau melakukan filter terhadap input sehingga sinyal variabelnya akan memiliki kalibrasi atau persamaan yang berbeda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Didi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang akurasi dan error. Nah, dalam subbab ini kita mempunyai 3 poin penting, yaitu akurasi, presisi, dan error. Untuk akurasi sendiri yaitu perbedaan nilai sebenarnya dan nilai ukur. Kita bisa melihat grafik di atas, di mana perbandingan nilai sebenarnya atau nilai sungguhnya, kemudian nilai yang terukur. Nah, itu dibandingkan ntar menghasilkan akurasi. Kemudian presisi yaitu konsistensi nilai pembacaan. Nah, ini jarak antara nilai sungguhnya dan nilai terukur. Kemudian error sendiri didefinisikan berasal dari sistem atau noise. Nah, biasanya error ini terjadi ketika ada gangguan dari dalam pengukuran. Next. Sumber error sistematis bias. Nah, penyebabnya. Yang pertama, miskalibrasi. Solusinya yaitu kalibrasi secara periodik, di mana kalibrasi sendiri tadi sudah dijelasin, yaitu ya mengatur alat ukur dan juga lingkungannya. Kemudian yang kedua, kehilangan energi saat pengukuran sehingga hasilnya tidak sesuai. Misalnya, ujung konduktif termometer menyerap kalor dari segelas air panas. Nah, solusinya membuat impedensi sistem tinggi agar error minimum. Untuk grafik di kanan ini yaitu grafik untuk Gaussian distribution, di mana ketika data pengukuran lebih dekat dengan min, maka akurasinya lebih bagus gitu. Ketika data pengukuran lebih condong landai, maka standar deviasinya lebih gede, kemudian presisi pengukuran lebih kecil. Next. Kemudian yang keenam, sensor fusion. Next. Proses dari fusi sensor dimodelkan pada gambar di bawah. Nah, kita bisa lihat dengan gambar di bawah ini, di mana terdapat sebuah input, kemudian instrumen, kemudian sensor fusion, kemudian hasilnya gitu atau output yang diukur. Nah, untuk gambar di bawah ini kita menggunakan sensor yang lebih banyak agar sensor fusion bisa mengenerate dengan lebih presisi. Dalam hal ini, 2 atau lebih sensor digunakan untuk mengamati lingkungan dan sinyal outputnya digabungkan dalam beberapa cara, biasanya dalam prosesor. Untuk contoh di bawah ini, yaitu menggunakan model instrumen dengan sumber kebisingan. Next. Nah, kemudian ada juga ini lebih ke gangguan.
Gangguan tuh biasanya disebut dengan noise kalau di pengukuran. Merupakan sinyal yang membawa informasi yang tidak berguna dalam pengukuran jika terdapat random error yang cukup besar. Maka akan menunjukkan distribusi Gaussian seperti gambar di atas. Nah, kita bisa melihat lagi distribusi yang tadi ketika standar deviasi dalam pengukuran lebih besar, maka ketelitian akan kurang. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita bisa lihat gambar 1.8 instrumen model pada sumber noise gitu, di mana input dari pengukuran sendiri itu bukan cuma input yang kita ukur gitu. Jadi pasti ada noise-nya gitu di lingkungan. Nah, jadi kita bagaimana kita mengurangi noise-nya, yaitu dengan mungkin mengkalibrasi sensor dulu, kemudian juga menggunakan amplifier untuk menghapus noise-nya dan lain-lain. Next. Kemudian estimasi. Next. Estimasi sendiri itu metode merata-rata atau memfilter fluktuasi error agar hasil lebih presisi. Metode ini berkisar dari rata-rata sederhana atau penyaringan seperti penyaringan lepas filter untuk membatalkan kesalahan fluktuasi acak. Mungkin lebih bagusnya menggunakan teknik Wiener atau Kalman filtering. Karena ketika kita nyaring sebuah lepas filter pasti ada noise-nya sedikit atau enggak fluktuasi gitu dalam sinyalnya. Jadi kita harus menggunakan model, ya kita harus memodelkan itu ke dalam matematis agar menyaring kesalahan-kesalahan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi jenis dan karakteristik model instrumentasi bervariasi tergantung dengan apa yang diukur dan model pengukuran agar menambah keakuratan pada saat pengukuran. Next. Nah, ini sumbernya yaitu buku Webster dengan judul tersebut, kemudian dipublish 99. Nah, cukup sekian dan terima kasih.